Melanjutkan film sebelumnya, cerita dilanjutkan dengan menampilkan sebuah kelompok di video sebelumnya yang berhasil selamat dari wabah zombie. Mereka adalah Shane, Carl, dan Lori yang merupakan istrinya Rick dan kawan-kawan. Mereka ini adalah segelintir orang yang berhasil bertahan di tengah wabah mengerikan ini. Dan sejauh ini, mereka masih baik-baik saja. Kita mengikuti Lori, di mana ia sedang berada di tengah hutan sendirian dan ketika ia merasa ada yang mengintainya, tiba-tiba, aduh, baru mulai. Beralih ke Rick yang masih terjebak di dalam tank, nampak ia sedang berkomunikasi dengan seorang pria melalui radio. Si pria menyarankan agar Rick segera berlari dan menyuruh Rick untuk berlari ke sebuah gang dan Rick pun segera beraksi. So far. Pria Asia itu bernama Glenn dan dia jugalah orang yang berbicara di radio tadi. Setelah mengambil nafas beberapa saat dan berkenalan, mereka pun bergegas naik ke atas gedung dan menuju ke bawah. Udah naik turun lagi. Sesampainya di tempat aman, Rick langsung diberitahu oleh salah satu pria di sana tentang zombie tersebut yang akan terpancing oleh suara tembakan. Dan Rick sepertinya melakukan kesalahan kecil karena telah memancing kawanan zombie tersebut untuk datang mendekat. Rick menyuruh seorang pria bernama T-Dog untuk mengaktifkan radio. Barangkali ada orang lain yang menjawabnya. Tetapi karena di sana nggak ada sinyal, jadi T-Dog tidak bisa berkomunikasi. Di atap, ternyata ada seorang pria bernama Dixon yang dengan gabutnya menembaki para zombie itu. Dan tentu hal ini membuat T-Dog dan kawan-kawan emosi dengan kelakuan si Dixon ini. Dixon, are you crazy? Huh? The bullets we ain't even got, man. I don't think so, bro. I'll tell you the day, Mr. Yo. It's the day I take orders from a nigger. Hey, come on. Setelah gelut karena cekcok antara Black and White, Dixon yang keras kepala ini memaksa memimpin yang lain. Tetapi sebenarnya mereka terpaksa setuju sampai akhirnya Anybody else? Anybody? Yeah. Dixon pun diborgol dan diminta untuk bekerja sama agar bisa terus bertahan hidup. Tetapi jelas, Dixon akan lebih memilih mati untuk berjuang sendiri daripada ikut dengan Rick. Setelah situasi mereda, mereka kembali mencoba mengaktifkan radio tapi jawabannya sama saja. Mereka pun berencana pergi dari tempat itu melalui gorong-gorong di bawah gedung. Tapi sebelum itu, Glenn diminta untuk memeriksa kondisi di bawah. Yang muda alias Glenn membagi tugas. Rick dan Andrea menjaga pintu toko. Jackie tetap di sana, sementara Glenn dan pria ini yang kita sebut saja Budi akan turun ke bawah. Di depan pintu toko, Andrea meminta maaf karena sudah menodong Rick tadi. Rick tak masalah dengan hal itu, dan ia memberitahu kalau mau menembak, pengaman pistolnya dibuka dulu baru bisa dipakai. Ilmu baru nih. Di atas gedung, Dixon mencoba membujuk T-Dog agar mau mengambilkan gergaji yang ada di dalam tas, tapi T-Dog tak mau menurutinya. Don't mean we can't work together, parlay. So, I guess you want me to get that rifle over there too, so you can shoot that cop when he... It was right. Kembali lagi ke Rick, saat sedang mengobrol, rupanya sekawanan zombie itu berhasil memecahkan kaca bagian luar karena ada yang bawa batu di tangannya. Kok iso ya? Beberapa saat kemudian, mereka mengamati situasi dari atas gedung dan mereka menyimpulkan kalau zombie itu akan terpancing dengan bau dan suara. Jadi rencananya, mereka akan melumuri pakaian mereka dengan darah dari zombie itu sendiri, yang berarti itu sebuah penyamaran. Bro, tak senku coy. Buat yang mungkin nonton sambil makan, mending skip aja deh.
Dirasa cukup, Rick dan Glenn mulai berjalan keluar dan mereka nampak ragu dengan cara tersebut. Tapi rupanya cara itu berhasil guys, mantap. Budi dan kawan-kawan mengawasi Rick dan Glenn dari atas gedung, tapi sepertinya cuaca mendung pertanda hari akan hujan, dan itu jelas menjadi masalah untuk mereka berdua. Kita beralih ke tempat lain, yaitu di mana tempat istrinya Rick berada. Setelah adegan au-au di awal tadi, kini Shane dan Lori nampak semakin dekat, yang notabene masih menjadi istri sahnya Rick. Tak lama terdengar suara dari radio yang tak lain adalah sinyal dari T-Dog. Dipikir-pikir, mereka tak mungkin menyusul ke tempat T-Dog dan kawan-kawan berada, karena itu bukan hal yang mudah, yang artinya tak ada yang bisa mereka lakukan. The group, y'all know that. So we're just gonna. She volunteered to go to help the rest of us. So we just have to deal with that. There's something we can do. Kembali lagi ke Rick dan Glenn yang tengah berada di kerumunan para zombie, mereka belum sadar kalau cuaca tak lama lagi akan hujan, yang jika sampai mereka kehujanan, maka akan kacaulah situasinya, dan nampaknya hal buruk akan benar-benar terjadi. Aroma busuk di pakaian mereka perlahan luntur, dan para zombie itu mulai menyadari ada manusia di dekat mereka, sehingga inilah yang terjadi. Smells washing off. Beruntung, mereka berhasil memanjat pagar dan mengambil salah satu mobil yang ada di sana. Kemudian berusaha menarik perhatian zombie itu agar menjauh dari kota tersebut. Rick berencana menyuruh Glenn untuk mengalihkan perhatian kawanan zombie itu dan menjemput T-Dog beserta kawan-kawannya untuk pergi ke tempat yang lebih berbahaya. Loh, di atas terjadi sedikit dilema bagi T-Dog antara menyelamatkan Dixon atau meninggalkannya begitu saja. Namun ketika ia berniat menyelamatkannya, tiba-tiba alhasil T-Dog tak punya pilihan lain selain pergi dan meninggalkan Dixon di atas sana sendirian. Sementara Glenn mengalihkan perhatian kawanan zombie, Rick datang dan menjemput yang lain agar segera naik ke mobil dan... mereka berhasil selamat, begitu juga dengan Glenn yang menaiki mobil sendiri, dan The Walking Dead Season 1 Episode 2 pun selesai.